Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo cuy, selamat datang di channel Bang Kids yang bukan bunga bangkai, apalagi bangkit dari kubur cuy. Oke, jadi untuk konten hari ini seperti di thumbnail, yaitu caraku mendapatkan kill banyak. Jadi untuk ini ada caranya cuy, yaitu terletak pada build dan susunannya. Oke, terus aku lanjutkan ke cara main dulu, karena di sini ROM musuh itu Khalid yang kuat sekali di early game. Kita bantu dulu si jungler kita cuy. Terus setelah itu kita bantu clear minion mid cuy. Setelah itu kita tinggal rotasi. Kira-kira yang membutuhkan bantuan kalian itu di bawah ataupun di atas. Ini sesuaikan saja sama kondisi tim kalian cuy. Kalau yang atas itu kalah, kalian bisa bantu yang atas, ataupun kalau yang bawah itu kalah, kalian bisa ganti bantu yang bawah cuy. Dan ini sesuaikan sama kondisi tim kalian sajalah. Terus kalau turtle-nya mau spawn, usahakan 10 detik sebelum turtle spawn kalian sudah rotasi di area turtle cuy. Kenapa bang? Jadi kalau kita sudah rotasi di sana duluan, kita akan tahu di mana kira-kira musuhnya itu berada cuy. Jadi kalian itu nggak ke ganking lah. Bentar, ini harinya menghilang cuy. Dan ini aku pakai vengan dulu ya. Bentar, kita kabur dulu. Waduh, 3 orang cuy. Bentar, ini ngapain kali? Waduh, sekarat cuy. Kita pakai skill 2 ya untuk nambah darah. Allah, ada lancem 4 orang cuy, dan menghilang. Oke, ini tinggal sekarat semua ini. Ayo gas lah. Alah, nggak ada yang mati cuy musuhnya. Oke, terus aku lanjutkan ke pembahasan tentang emblem. Jadi untuk susunan emblemnya sendiri ini menggunakan dengan susunan kayak gini cuy. Oke, dan seperti biasa ini aku bahas dulu dari segi emblemnya cuy. Jadi untuk emblemnya seperti biasa, yaitu menggunakan emblem tank. Dan untuk fungsinya, jadi untuk emblem tank ini, bentar, ini ngapain dan menghilang si GS ini. Oke, bentar. Jadi untuk emblemnya ini tetap menggunakan emblem tank. Fungsinya yaitu karena di emblem tank ini ada penambahan. Yang pertama ada penambahan darah, terus yang kedua itu ada penambahan hybrid defense cuy. Jadi untuk darah ini untuk mengkali lipatkan sama pasifnya si Balerik. Jadi lebih tebal lagi lah untuk darahnya si Balerik cuy kalau kita menggunakan emblem tank. Terus yang kedua yaitu ada hybrid defense-nya. Jadi ini bagus banget untuk hero-hero yang tukang TB. Dan kita tahu kan si Balerik ini adalah hero tukang TB cuy. Terus aku lanjutkan ke talentnya cuy. Jadi untuk talent pertama ini tetap menggunakan vitality cuy. Dan untuk fungsinya sendiri seperti biasa, yaitu biar darahnya si Balerik ini semakin tebal cuy. Soalnya kalau kalian belum tahu untuk pasifnya si Balerik, bentar kita usir dulu untuk Lancelotnya cuy. Bentar, Allah kesetun pula. Dan apakah ini dapat? Allah, kita ulti cuy. Dan siapa yang dapat? Oke, dapat Khalid. Terus zilongnya juga menghilang. Dan untungnya Suyo cuy yang dapat turtle. Oke, aku lanjutkan tentang vitality ini cuy. Jadi untuk vitality ini sangat sinkron sama pasifnya si Balerik. Jadi untuk talent vitality ini akan menambahkan 225 HP kalian cuy. Ataupun vitality ini memiliki atribut 225 HP untuk talent vitality. Sedangkan untuk pasifnya si Balerik, yaitu apabila kalian itu membeli item yang ada penambahan darahnya atau memakai emblem dan talent yang ada penambahan darahnya, kalian akan mendapatkan penambahan darah lagi cuy. Aku contohkan, kalau kalian itu memakai item Cursed Helmet, itu kan untuk penambahan darahnya itu 1200. Terus kalian pakai pada Balerik, jadi untuk penambahan HP-nya itu bukan 1200 cuy kalau kalian itu pakai Balerik, melainkan yaitu 1200 plus 30% dari 1200 ya. Kira-kira kalau dijumlahkan itu sekitar 1500-an plus cuy untuk item Cursed Helmet yang darahnya sekitar 1200. Oke, jadi kayak gitu untuk talent pertama. Bentar, dan ini dapat kill 1 cuy. Oke, kita lanjutkan. Apakah dapat? Oke, dan kita coba kejar. Waduh, agak bisa cuy, itu ada Hanabinya selamat. Oke, aku lanjutkan. Bentar, ini ada Lancelot cuy. Oke, ayo, kalau mau gas aja cuy. Alah, kagak bisa ini. Oke, alah, mati ini yang benar.
iya kan? Oke, dan ini aku sudah hidup lagi cuy. Plus ada tambahan juga, yaitu tentang damage pasifnya si Balerik yang duri-duri itu. Jadi kalau kalian itu belum tahu tentang damage-nya si Balerik, jadi damage-nya si Balerik yang pasifnya duri-duri itu juga tergantung sama darah kalian cuy. Jadi kalau kalian itu semakin tebel, untuk pasifnya si Balerik yang duri-duri itu juga akan semakin sakit cuy. Bentar, nah ini adalah Lancelotnya. Oke, terus aku lanjutkan ke talent kedua cuy. Bentar. Oke, dan ini nggak berani kesini kok untuk lancenya. Oke, jadi untuk talent kedua ini aku menggunakan Tenacity cuy. Dan untuk fungsinya sendiri, bentar, ini ayo kemana kau lancar. Jadi untuk fungsinya Tenacity ini sendiri yaitu kayak gini. Bentar, alah, apakah dapat? Dan dapat turtle cuy aku. Oke, jadi untuk pasifnya Tenacity yaitu apabila darah kita itu tinggal 50%, itu akan mendapatkan hybrid defense tambahan, yaitu kalau kalian itu bingung apa itu hybrid defense, yaitu adalah physical defense dan magic defense cuy. Jadi kalian akan lebih kuat menghadapi para mage ataupun hero-hero yang mengandalkan damage physical saat darah kalian itu tinggal 50% cuy. Terus untuk talent ketiga yaitu menggunakan Brave Smith cuy. Jadi untuk fungsinya sendiri yaitu apabila kita menggunakan skill ke musuh, ingat ada kata-kata ke musuh cuy. Jadi kalau selain ke musuh itu tidak akan bisa aktif untuk Brave Smith sendiri. Jadi saat kita menggunakan skill ke musuh, dan ingat untuk pasifnya si Balerik ini hitungannya skill ya, jadi ini juga bisa mengaktifkan dari segi Brave Smith ini. Jadi untuk fungsinya Brave Smith, apabila kita menggunakan skill ke musuh itu bisa memulihkan darah kita cuy. Bentar, dan apakah dapat? Alah, kagak bisa cuy. Oke, jadi kayak gitu untuk penjelasan tentang emblem dan talentnya cuy. Dan bentar, ini aku sekarat dan menghilang sih ini kayaknya ya. Oke, kita kabur, coba kabur dan menghilang beneran cuy. Oke, dan ini aku sudah hidup lagi cuy. Terus aku lanjutkan ke build-nya, dan untuk build-nya ini harap disimak baik-baik karena ini adalah faktor yang membuat aku itu mendapatkan kill banyak cuy. Dan untuk konten ini bukan pure aku yang menemukan, tetapi ini ada orang yang ngasih tahu lah, Bang coba pakai item ini, itu bisa membuat kamu itu banyak kill. Dan ini aku coba beneran, dan ini bener cuy, ini bisa mendapatkan kill banyak. Oke, jadi untuk build-nya sendiri ini aku mulai dari sepatu dulu. Jadi untuk sepatunya ini aku menggunakan kayak gini cuy. Oke, jadi untuk sepatunya ini menggunakan warrior boot cuy. Terus untuk roam ya, yang penting itu roamnya cuy. Jadi kalau kalian itu pengen killnya banyak, kalian harus menggunakan roamnya itu roam dire hit cuy. Dan kalau kalian itu belum tahu untuk pasifnya dire hit itu kayak gini. Dire hit dengan pasif yaitu setiap 30 detik, ingat ada kata-kata 30 detik cuy, jadi aktifnya itu 30 detik sekali ya. Serangan berikutnya ke hero lawan yang memiliki HP di bawah 35% akan memberikan hybrid damage tambahan, setengah magic damage dan setengah physical damage, setara dengan 7% sampai 18% dari max HP mereka, berskala dengan jumlah gold dari thriving cuy. Terus kalau kalian tanya thriving itu yang mana bang, jadi untuk thriving itu yang aku kasih tanda panah ini yang di atas regen ini cuy, jadi itu namanya thriving. Jadi semakin tinggi thrivingnya itu untuk damage dari dire hit itu juga akan semakin tinggi. Terus kita bayangkan saja ya, jadi untuk pasifnya dire hit itu akan memberikan tambahan damage kalau musuhnya itu darahnya tinggal 35% ke bawah, yaitu sekitar 7 sampai 18%, dan ini dapat kill lagi cuy. Terus kalau umpama ini dikombo sama Skypiscer kan untuk damage-nya apabila darah musuh itu di bawah berapa persen itu kan bisa mengaktifkan kill langsung kan. Nah, umpamanya dire hit ini terus kita combo pakai Skypiscer, itu mungkin itu damage-nya akan nggak karu-karuan lagi cuy. Pokoknya darahnya musuh itu mulai 30% ke bawah itu akan langsung mati cuy kalau kita combo dire hit plus Skypiscer.
Dan untuk daya hit tadi itu nggak ada untuk keterangan damage kita cuy. Asalkan musuhnya itu untuk darahnya itu tinggal 35% ke bawah, itu bisa mengaktifkan dari pasifnya daya hit. Jadi walaupun kita itu tank, untuk buildnya itu tetap bisa ngaktifin dari pasifnya daya hit cuy. Plus kalau kita combo sama Skypiscer, kita diam saja pun itu bisa ngekill cuy. Soalnya dari pasifnya si Balerik, yaitu apabila dia diserang itu kan bisa ngasih kayak duri-duri itu kan, ataupun tetap bisa ngasih damage lah. Terus kalau musuhnya itu 35% untuk darahnya, Allah, kita tinggal ngopi saja itu sudah mati cuy untuk musuhnya. Tetapi ini hanya konsep dan ini belum aku coba cuy. Tetapi kalau kalian pengen aku mencobanya, kalian tulis di kolom komentar ya. Ntar kalau banyak yang komen, bang cobalah untuk combo daya hit plus Skypiscer, ntar akan aku coba cuy. Tapi ini perlu aku ingatkan, kalau kalian itu pengen combo daya hit Skypiscer, kalian harus membawa bala bantuan cuy. Maksudnya gini, jadi kalian kalau mau ngekill orang harus meminta bantuan teman kalian, yaitu yang nipisin musuhnya itu harus teman kalian. Baru kalau sudah 35% tinggal kalian yang last hit ataupun yang nyampah cuy. Oke, dan ini hilang sih. Nah, ini dapat satu cuy. Terus untuk daya hit ini bukan ke Balerik saja ya, tapi ini bisa digunakan pada tank-tank yang lain. Tapi ini yang paling enak ya si Balerik cuy. Soalnya walaupun dia kesetun itu tetap bisa ngaktifin dari segi daya hitnya, karena walaupun dia diam itu bisa ngaktifin pasifnya cuy. Intinya tetap memberikan damage lah. Tapi kalau tank-tank yang lain itu kalau dia kesetun ya diam saja cuy, nggak bisa ngasih damage ke musuh lah. Oke, jadi kayak gitu untuk penjelasan tentang daya hit plus combo apa ya tadi, Skypiscer. Terus aku lanjutkan ke build selanjutnya. Jadi kalau sepatu kalian itu sudah jadi plus memakai ROM daya hit, kalian lanjut ke item selanjutnya yaitu COD. Terus kalau kalian tanya kenapa bang harus COD, jadi untuk COD ini yaitu akan menambahkan hybrid defense kita kalau kita memberikan magic damage. Sedangkan untuk Balerik ini untuk pasif, untuk skill itu hitungannya magic damage cuy. Jadi ini sangatlah sinkron sama Balerik untuk COD ini cuy. Terus kalau COD kalian itu sudah jadi, kalian lanjut ke Silent Robe cuy. Dan untuk Silent Robe ini adalah item pecahan Athena Shield ataupun Radiant Armor. Terus kalau kalian tanya kenapa bang kok harus ke Silent Robe dulu, jadi gini cuy, jadi untuk physical defense-nya itu sudah diperoleh dari COD plus sepatu, dan ini untuk magic defense-nya itu cuma dari COD saja cuy. Jadi intinya kurang magic defense lah, jadi kita akali menggunakan Silent Robe. Terus setelah itu kalian lihat kira-kira musuhnya itu ada asasinnya atau tidak. Kalau ada, kalian lihat asasinnya itu untuk damage-nya tipenya apa. Jadi untuk tipe asasin, bentar, ini dapat kill 1 cuy. Oke, dan kita mundur dulu dan menghilang sih. Nah iya kan. Oke, dan ini aku sudah hidup lagi cuy. Terus aku lanjutkan tadi, kalau musuhnya itu ada asasinnya itu kira-kira tipenya apa. Jadi untuk damage itu ada hero yang berdamage physical attack tapi menggunakan skill. Contoh asasinnya itu ya kayak Lancelot, terus kayak Fanny, Hayabusa. Kalian bisa menggunakan Dreadnought Armor cuy setelah Silent Robe. Tetapi kalau musuhnya itu bertipe attack speed kayak Zilong, Aulus, kalian bisa menggunakan Steel Leg Plate. Terus kalau musuhnya itu adalah hero yang bersifat magic, kalian lanjut ke Dominan S ataupun Glowing One. Dan untuk Glowing One ataupun Dominan S ini tergantung sama musuhnya lagi. Kalau musuhnya itu ada yang bersifat attack speed, kalian menggunakan dominan. Tapi kalau musuhnya itu menggunakan skill ataupun enggak attack speed, ya sama ya, kalian bisa menggunakan Glowing One cuy. Terus untuk item selanjutnya kalian bisa menggunakan Radiant Armor ataupun Athena. Ini sesuaikan sama mage musuh. Kalau mage musuh itu ngebrus ya kalian menggunakan Athena. Contohnya kayak Kadita, terus Kagura, terus Vexana, kalian menggunakan Athena Shield cuy. Terus kalau musuhnya itu
magenya DPS kayak Change, Lilia, YV, Yusin, kalian bisa menggunakan Radiant Armor. Terus untuk item selanjutnya kalian bisa menggunakan Blade Armor kalau MM-nya itu bersifat attack speed, ataupun ada hero-hero yang bersifat attack speed lagi tapi menggunakan damage-nya itu critical, kalian bisa menggunakan Blade Armor cuy. Tapi kalau damage-nya itu ngeblast, kalian menggunakan Twilight Armor. Terus untuk item terakhir ini sesuaikan saja sama musuhnya lagi, kalian bisa menggunakan antivirus kalau ada assassin yang bertipe physical attack menggunakan skill, tapi kalau kagak ya menggunakan immortal saja cuy. Dan ini kayaknya end cuy. Jadi kayak gini aja ya untuk konten hari ini. Tetapi kalau kalian masih bingung, kalian boleh tulis di kolom komentar ya. Aku Bang Kids mau undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.